Gini, UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Kebencian bisa bikin buta, tapi jangan sampai bikin kita goblok. Kalau Anda masih ragu, buka data, buka pikiran, jangan terus hidup di tempurung. Takut keluar karena khawatir dihujani kenyataan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya. Jadi pembahasan kali ini adalah masih tetap tentang Roy Suryo, mengupas tentang ijazah Pak Jokowi, yang dimana Roy Suryo ini mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah ijazahnya palsu. Nah, oke, tidak lama-lama, langsung kita play untuk videonya ya teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan dan mari kita tonton. Jangan lupa yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Lanjut untuk videonya kita play, let's go. UGM pun tega gitu loh, mengubah sejarah yang seharusnya itu tidak dilakukan hanya demi mengikuti ijazah yang mungkin salah tulis. Oh gini, sebentar. Ya. Ini kan kaitan ke ijazah Pak Jokowi dong Ya, jadinya. iya. Jadi tahun 8 harusnya dekannya adalah Dekannya on bertem, termasuk tahun 85 Pak Jokowi lulus. ya, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pakai U. Oke, di ijazah tertulis nggak tahu kan kita yang Di asli. ijazah tertulisnya bukan itu, tapi Prof. Ahmad Sumitro pun tertulisnya salah, Ahmad Sumitro. Oh, pernah lihat ijazahnya Mas? Ini, Apa? ini. Pernah lihat? Yang diposting itu, yang diposting. Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas skripsi. pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada pernah nggak? Ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya Enggak juga. lah, nggak usah. Tadi saya jawab, saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat, nah ini. Nah, ini waktu debat kemarin malam teman-teman ya. Jadi di sini ada perdebatan antara kuasa hukum Pak Jokowi juga bersama Roy Suryo. Dan nanti juga ada orang yang memposting ijazah tersebut waktu di media X ya teman-teman, yaitu namanya Bang Sandi. Oke, kita tonton lagi untuk videonya. Ini oke. Ini oke. saya lihat. Ah. Ini ijazahnya nggak, Mas? Sekarang gantian saya tanya. Ini ijazahnya nggak, Mas? Saya tidak harus menjawab itu karena ini Nah, semua nggak sudah boleh masuk ke dong. proses. Karena ini semua sudah masuk proses hukum. Ah, Jadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli. Karena begini Mas, ini Mas Aiman yang sangat menarik begini. Iya, iya. ya apa? Ijazah Pak Jokowi itu ijazah fisik. Ya. Tadi diserahkan Fisik cepat ya. Ya, bentuknya itu bukan bukan ijazah elektronik ya. Oke. Ijazahnya fisik, bentuknya analog. Tapi selama ini ada orang-orang yang mengklaim sebagai ahli-ahli melakukan digital forensik. Seakan-akan barangnya ini adalah digital. Ya. Padahal barangnya ini analog. Nah, ini yang mau kita pertanyakan juga. Selama ini Ya. yang diperiksa itu sebenarnya apa? Yang Source- mendigitalkan siapa, Mas? Tunggu dulu, saya belum selesai Mas. Oke. Source of dokumennya itu Ya. jadi kan jelas nih, statement dari UGM clear bahwa ijazahnya itu adalah ijazah fisik. Tahun segitu juga belum dikeluarkan ijazah yang elektronik. Oke. Jadi tentunya forensiknya kalau mau dilakukan oleh ahli yang betul, yang benar, bersertifikasi, pastikan forensiknya juga fisik dong, Oke. analog. Tapi selama ini kan narasinya dilakukan menggunakan digital forensik aplikasi Ya, ya. gitu. Ya. Sekarang saya tanya juga ke Mas Roy. Ya. Boleh nggak barangnya ini analog, Ya. fisik, source-nya Hah? fisik ya, dokumen Ya, aslinya ya. dilakukan digital? Oke. Oke. Mas pernah lihat nggak? UGM pun menampilkan ini. UGM pun menampilkan ini pada saat acara di Fakultas Kehutanan UGM dihadiri oleh lulusan-lulusannya. Foto yang sama. Sebenarnya kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya mah. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan. Nah, ini salah satu anggotanya TPUA juga teman-teman ya, Rizal Fadilah, yang dimana ini juga kemarin dipanggil oleh Mabes Polri teman-teman. Oke, ini sepertinya juga sangat panik mendengar video Pak Jokowi kemarin sudah menyerahkan berkas-berkasnya ke Mabes Polri. Oke, lanjut lagi, kita tonton sampai habis teman-teman. Lanjut.
ke publik karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa, tunjukkan saya ke publik, ini loh ijazah asli saya, nggak bener yang beredar fotokopian itu, atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan, selesai, sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Gitu. Presiden Yang bikin susah itu sebenarnya ya orangnya yang ngomong ini, teman-teman, yang bikin susah rakyat. Oke, lanjut lagi. Coba dia mau komentar apa lagi, teman-teman? Kita simak saja. Jokowi ini bikin susah rakyat. Jadi bukan presiden memikirkan rakyat, rakyat terpaksa memikirkan presidennya, gitu. Termasuk ijazahnya. Ya, itu yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua soal tadi ya, jadi ada temuan baru. Ya, ini juga mungkin blessing in disguise ya. Awalnya itu kita ribut soal fotokopian ijazah Jokowi UGM itu hanya fotonya saja yang kita masalahkan. Itu kan ini foto saja. Ini foto Mulyono. Gitu, Hari Mulyono, bukan foto Jokowi. Semua orang sudah melihat begitu, makanya menjadi penasaran mana aslinya. Anda boleh nggak suka Jokowi, itu hak Anda. Tapi kalau Anda bilang Jokowi nggak pernah kuliah, padahal dia udah lulus, skripsi ada, saksi hidup banyak, ya maaf nih, itu bukan kritik, itu delusi. Nah, oke, teman-teman, ini juga ada pendapat dari netizen ya, mengenai pendapat-pendapat dari Roy Suryo, juga Rizal Fadila baru saja yang berkomentar, katanya yang dipermasalahkan itu cuma fotonya saja. Oke, ini juga ada keterangan dan penjelasan yang sangat detail mengenai ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita tonton. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Joko Widodo adalah lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Kehutanan, angkatan 80, lulus tahun 85. Skripsinya ada, judulnya Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Cocok banget, karena memang Jokowi dari Solo dan jurusannya Kehutanan. Nggak mungkin juga dia ngarang judul sambil main ludo. Dan ini bukan sekedar klaim. UGM sudah resmi kasih pernyataan, ijazah Jokowi itu asli. Dan yang ngomong ini bukan fans club ya, tapi UGM sendiri, kampus negeri yang punya otoritas penuh atas data mahasiswanya. Nah, yang menarik lagi, ijazah Jokowi sudah diverifikasi berkali-kali, bukan cuma sekali. Waktu nyalon wali kota Solo, dicek. Maju ke gubernur DKI Jakarta, dicek. Lanjut ke Capres 2014 dan 2019, dicek lagi. Dan semua itu diverifikasi oleh KPU di tiap tingkatan. Ada mekanisme resmi, ada pengecekan dokumen, dan nggak bisa asal-asalan lolos. Kalau ijazahnya palsu, harusnya gagal sejak di Solo. Tapi kenyataannya, 2 periode presiden. Nggak ada yang palsu, nggak ada konspirasi, dan UGM bukanlah lembaga receh yang bisa dibeli cuma karena 1 orang jadi presiden. Nah, sekarang kita masuk ke level yang bikin hoaxer semakin gerah. Teman-teman kuliah Jokowi pada buka suara, mereka nggak cuma katanya, mereka saksi mata. Mustoha Iskandar, Ketua Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80 mengatakan, kami kuliah bareng, skripsi bareng, wisuda bareng Jokowi. Kemudian Johan Utama Sirbatasari, teman seangkatan yang sampai nunjukin ijazahnya sendiri buat dibandingkan sama ijazah Jokowi. Hasilnya, plek ketiplek. Tapi tetap saja netizen bilang itu pasti editan. Nah, betul. Pasti yang disangkakan nanti dikirain editan. Itu padahal asli. Nah, begitu lanjut. Ini juga ada mengenai tahapan-tahapan untuk ijazahnya Pak Jokowi terutama. Oke, mari kita tonton lagi videonya, lanjut. Bro, ini bukan Photoshop, ini ijazah cetak zaman mesin ketik. Ada juga Saminuddin Beto, pemilik foto Jokowi yang ikut di wisuda pada saat itu. Katanya, foto yang beredar itu sebagian adalah hasil dari kamera saya dan fotografer saya.
otentik dari pertama dicetak setelah wisuda. Jadi tidak ada keraguan tentang foto-foto yang ditampilkan itu. Tapi, ya itu tadi, buat mereka yang udah kadung benci, semua saksi dianggap aktor, semua bukti dianggap settingan. Kita kasih data A ditolak, bukti B nggak diterima. Fakta C sampai Z, ini mah konspirasi elit global. Kadang rasanya lebih gampang nyuruh kucing puasa daripada nyuruh orang buka pikirannya. Yang kita hadapi ini bukanlah kebodohan murni. Ini adalah dogma yang dibungkus kebencian. Isu ijazah palsu ini bukan soal pendidikan, ini residu politik. Warisan dari perpecahan pemilu yang belum move on. Yang dicari bukanlah kebenaran, tapi pembenaran. Dan psikologi punya istilah untuk ini, yaitu confirmation bias. Orang yang cuma nyari info yang cocok sama keyakinan pribadi. Fakta nggak penting, yang penting cocok di hati. Dan ada satu hal lagi, namanya Dunning-Kruger effect. Orang yang paling nggak ngerti justru merasa paling ngerti. Nggak ngerti sistem akademik, tapi ngajarin UGM soal validasi ijazah. Nggak pernah kuliah di UGM, tapi maksa bilang yang kuliah di sana itu bohong. Ini benar-benar cocok sama peribahasa kata dalam tempurung. Betul. Bedanya, sekarang tempurungnya digital. Namanya tempurung algoritma. Semua info yang muncul, ya yang cocok sama opini kita sendiri. Akhirnya hidup di dunia kecil, saling menguatkan teori sendiri, dan percaya hoax seperti agama baru. Pemirsa, saya meyakini ijazah Jokowi itu asli. Fakta ini sudah jelas. Saksi hidup ada, universitasnya ngaku, dokumennya lengkap. Kalau masih nggak percaya, mungkin yang palsu bukan ijazahnya, tapi logika kita yang sudah disabotase oleh narasi. Iya. Dan ingat, kebencian bisa bikin buta, tapi jangan sampai bikin kita goblok. Kalau Anda masih ragu, buka data, buka pikiran, jangan terus hidup di tempurung. Takut keluar karena khawatir dihujani kenyataan. Pemirsa, silahkan like kalau Anda masih percaya dengan data. Share juga kalau Anda muak dengan teori-teori ngawur. Dan buat yang masih percaya ijazah palsu, silakan lanjut hidup di grup WhatsApp yang isinya 90% teori, 10% stiker salaman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, dan jangan lupa, ijazah bisa dicek, tapi nalar gak bisa dicetak ulang. Saya Benny Eniatullah, sampai jumpa. Jadi di dalam bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. Sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang itu, kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami. Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap misalnya sebagai saksi ya. Kalau kemudian Pak Jokowi misalnya ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketiplek kecuali foto dan nomornya. Nah, itu aja yang membedakan. Nah,
Itu tadi Bapak yang kemarin yang sudah menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah teman dari satu kuliah sama dia, teman-teman ya. Juga dia kuliah bareng, juga penerimaan ijazah juga bareng, teman-teman. Oke, lanjut lagi, kita dengarkan ini mungkin pendapat dari para netizen. Lanjut. Assalamualaikum guys. Guys, kita masih membahas tentang Jokowi dengan Pak Jokowi ya. Jadi kenapa Pak Jokowi itu diserang terus sama imigran Yaman atau klan Balawi atau Habaib? Kenapa Habaib itu terus-terusan sampai sekarang 10 tahun lebih udah terus juga menyerang Pak Jokowi? Apa sebab? Nah, kita akan bongkar rahasianya. Kenapa Pak Jokowi begitu dibenci kali sama imigran Yaman atau Habaib? Begini ceritanya guys. Ada beberapa tahun yang silam itu Pak Jokowi itu menjadi tangan Tuhan. Ya, Pak Jokowi menjadi tangan Tuhan. Pak Jokowi membubarkan FPI, ya, sama HTI. Jadi FPI itu pentolannya semua klan Balawi atau Habaib. Di dalam FPI itu ada ratusan ribu Habaib. Ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan Habaib di situ. Sama-sama kita tahu Habaib ini orang yang merasa dirinya itu paling mulia. Sama-sama kita tahu Habaib itu orang yang merasa dirinya suci. Apa bukti mereka merasa lebih mulia? Mereka selalu meminta dicintai, minta dimuliakan. Mereka tidak mau sejajar dengan pribumi. Itu Habaib. Habaib mustahil dia akan mensejajarkan dirinya kepada pribumi. Dia nggak mau, karena dia merasa dia tuh keturunan Nabi Muhammad, sementara kita keturunan Nabi Adam, bukan siapa-siapa. Itu menurut mereka. Jadi di dalam FPI itu ribuan, ratusan ribu Habaib di situ, orang-orang yang merasa mulia, orang-orang yang merasa suci di situ. Di FPI itu dibubarkan sama Pak Jokowi. Ngerti nggak maksudnya kenapa Pak Jokowi membubarkan? Nah, secara sadar bahwa Habaib itu timbul kebenciannya karena merasa harga dirinya diinjak-injak sama Pak Jokowi. Secara sadar atau tidak sadar, harga diri Habaib itu diinjak-injak sama Pak Jokowi karena telah membubarkan FPI. Secara sadar atau tidak sadar. Secara sadar atau tidak sadar, Pak Jokowi ini mau menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Pak Jokowi ini mau menunjukkan kepada pribumi. Pak Jokowi itu mengorbankan jiwanya, raganya, keluarganya untuk diserang oleh klan Balawi. Dikorbankannya semuanya untuk apa? Agar pribumi itu sadar bahwa makna dari Pak Jokowi membubarkan FPI itu adalah, begini loh rakyatku, bahwa Habaib Balawi itu bukan siapa-siapa. Pak Jokowi menunjukkan untuk kepada rakyat, begini loh rakyatku, bahwa imigran Yaman adalah pendatang, bukan siapa-siapa, nggak perlu dipuja-puja. Kita semua sejajar, nggak perlu jadi budak dari Habaib. Itu yang ditunjukkan Pak Jokowi sama kita. Pak Jokowi mengorbankan jiwanya, raganya, waktunya, nyawanya, bahkan keluarganya untuk membuka akal sehat pribumi, membuka akal sehat rakyatnya. Begini tuh. Inilah Habaib tuh. Sekali ludah bubar FPI. Semudah membalikkan telapak tangan Pak Jokowi membubarkan FPI yang di dalamnya ribuan jutaan Habaib. Apa nggak hancur? Apa nggak terinjak-injak harga diri Habaib? Betul. Dan itu membuka akal sehat kita sebagai rakyat. Begitulah pengorbanan Pak Jokowi untuk rakyatnya. Nyawanya saja dikorbankannya, keluarganya saja dikorbankan. Untuk apa? Membuka akal rakyat Indonesia agar sadar bahwa Habaib bukan siapa-siapa. Mereka imigran pendatang dari negeri ini, bukan siapa-siapa. Jangan mau jadi budak. Rakyat Indonesia jangan mau jadi budak. Itu yang dilakukan Pak Jokowi. Apa faktanya Pak Jokowi terus mengorbankan jiwa dan raganya, nyawanya, sampai sekarang Habaib, klan Balawi, imigran Yaman terus menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Itu pengorbanan. Maka kita salut dengan Pak Jokowi. Pengorbanannya luar biasa besarnya untuk rakyat ini. Silahkan berpikir dengan akal sehat, dengan tenang, pikirkanlah. Terinjak-injak harga diri Habaib tuh. Siapa yang menginjak harga diri Habaib? Seorang tukang kayu.
seorang tukang kayu dengan sekali ludah, sekali membalikkan telapak tangan, bubar itu HPI organisasinya yang banyak habaibnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Komisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Aduh, si tompel. Lanjut ya kan. Ngadu terus kemana-mana kawaduin ya. Tempo hari kan si Rismon itu ya sudah ngadu ke Habib Rizik ya kan. Ngadu lagi ke Sultan Hamengkubuwono. Terus si Roy Suryo itu kan ngadu ke Pak Prabowo, nggak ditanggapin juga ya kan. Terus lagi, sekarang kalian ngadu ke Komnas HAM. Setelah dari Komnas HAM nanti ngadunya kemana lagi? Empel ke PBB ya. Oh, lanjut saja ya. Ngadu ke Komnas HAM. Memangnya kalau kalian ya kan memfitnah orang ya, kalian menjolimi orang lain, fitnah sedemikian keji, seseorang itu tidak berhak membela dirinya. Pakai otakmu itu tompel ya. Lebih baik itu copot aja tompelmu itu, banyakkan bacot lu. Yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah. Hukum aja pak. Dengerin mulutnya Roy Suryo ini, aduh, wis hukum. Nah, videonya sudah habis. Oke, teman-teman, itu tadi juga ada komentar dari netizen ya mengenai Roy Suryo, mengenai tim TPUA ini. Yang dimana kemarin sore ya, itu mengadu ke Komnas HAM. Nah, kemarin juga mengadu ke Habib Rizik dan mengadu lagi ke Sultan Hamengkubuwono. Nah, katanya Bapak tadi kita tunggu saja besok mau laporan lagi kemana. Jadi cukup itu dulu yang kita tonton untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami apa yang kita sajikan di pagi hari ini dan ambil hikmahnya tentunya teman-teman. Jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Nanti juga ada video lagi dari Banyuwangi Official. Terima kasih. Sehat selalu. Salam buat keluarga dan ambil hikmahnya. Tentunya setelah ini kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Dan gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official, ayo maju. AR Mahmud ilmu, Farm Project, Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.